Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari pengacara Johnson Panjaitan tidak tahu soal pembuktian terbalik. Ini sumber saya dari YouTube. Di YouTube ada dialog di sana. Kalau membuktikan kesalahan terdakwa itu soal perbuatan korupsi, diatur saja masalah pembuktian terbalik, kata dia. Sekali saya sampaikan, kalau memang sulit membuktikan ke perbuatan korupsi itu, supaya diatur saja masalah pembuktian terbalik dalam undang-undang. Jadi saya lihat kalau dari kata-katanya seakan-akan dia mengusulkan supaya pembuktian terbalik diatur dalam undang-undang. Padahal dalam undang-undang sudah diatur mengenai pembuktian terbalik mengenai perbuatan korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu diatur juga dalam pasal 2 ayat 2 dan seterusnya undang-undang tersebut. Demikian juga itu yang diatur itu mengenai kalau itu masalah kerugian negara, harus buktikan bahwa uang negara itu kemana. Jadi intinya demikian juga pembuktian terbalik diatur juga dalam pasal 5, pasal 11, pasal 12 dan pasal yang lainnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Intinya pembuktian terbalik yaitu bahwa terdakwa harus membuktikan dari mana sumber keuangannya sendiri, sumber keuangan istrinya, sumber keuangan anaknya, dan sumber keuangan kroninya. Jadi disinilah dia harus membuktikan itu. Kalau tidak bisa dibuktikan, langsung perkara terbukti, makanya dihukum hakim. Jadi selama ini mungkin Johnson Panjaitan ini belum pernah menangani perkara korupsi. Mungkin dia hanya menangani perkara pidana umum, yaitu perkara pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penodaan. Memang kalau ini pembuktiannya pembuktian biasa, hanya jaksa yang membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan, sedangkan terdakwa tidak boleh diikut sertakan membuktikan kesalahannya itu. Itu hanya kewajiban jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan. Tetapi dalam perkara korupsi, terdakwanya itu ada kewajiban untuk membuktikan bahwa dari mana sumber keuangannya itu, sumber keuangan istrinya, anaknya, dan korporasinya. Dan sifatnya di sini kalau tidak sesuai dengan penjelasannya dan hakim tidak bisa menerimanya, maka dia langsung bersalah. Ya itulah saya lihat. Jadi inilah, padahal masalah pembuktian terbalik ini sudah banyak diterapkan polisi, jaksa, KPK dalam menangani perkara korupsi. Bukan hanya ini saja, sudah banyak masalah ditangani polisi, jaksa dan KPK. Tentu hakim juga ya yang selaku pemutus perkara. Jadi memang kalau dilihat ini, dalam pembuktian perkara korupsi itu jauh lebih sulit dari pembuktian perkara pidana umum, seperti perkara pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Jauh lebih mudah membuktikan itu. Kalau tindak pidana korupsi, ada dua pendakwaan di sana. Satu, terdakwa membuktikan kesalahan, membuktikan sumber kekayaannya itu, baik kekayaannya sendiri, baik kekayaan istrinya, anaknya, dan korporasinya di situ. Dan juga jaksa juga ikut juga membuktikan kesalahan terdakwa ini, bahwa dia telah melakukan perbuatan korupsi. Jaksa juga berperan, tetapi terdakwa juga berperan.
Sedangkan dalam perbuatan tindak pidana umum seperti perkara pembunuhan, korupsi, pembunuhan, pencurian dan sebagainya, di sini adalah jaksa penuntut umum yang berperan membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Sedangkan terdakwa tidak ada haknya, tidak boleh dia membuktikan itu. Hanya saja jaksa membuktikannya dan terdakwa hanya bisa mengingkari. Kalau hakim menanyakan perbuatannya itu kepada terdakwa berhak diam, tidak perlu menjawabnya. Yang penting jaksa membuktikan kesalahannya di persidangan, bukan terdakwa. Kalau dalam perkara pidana, jaksa penuntut umum dan terdakwa juga turut membuktikan perbuatan itu, tapi berbeda-beda maknanya. Kalau terdakwa membuktikannya, dia membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Seakan-akan sumber uangnya semua, istrinya, anaknya, dan juga korporasinya, bahwa semua hasilnya itu sesuai dengan hasil jeripayanya. Pasti jawabannya demikian. Tetapi tergantung nanti hakim apakah bisa menerima alasan itu atau tidak. Kalau jaksa tujuannya memang harus membuktikan bahwa dia bersalah, bahwa dia bersalah melakukan perbuatan korupsi itu. Dan perlu ketahui hal ini sudah sering dilakukan oleh polisi, jaksa dan KPK kalau kaitannya menangani perkara korupsi. Jadi tidak perlu diatur lagi. Memang hal itu sudah diatur sejak tahun 1991, tahun 1990, tahun 1999, dan tahun 2001. Memang hal itu sudah diatur. Tidak perlu diusulkan diatur lagi. Dan itu sudah diatur. Sekian dan terima kasih.